Halo, ketemu lagi di video kali ini dengan saya Joko Sujiwo. Kali ini kita masih membicarakan tentang perunggasan ya. Di kuliah bebas kali ini kita sekarang ngomongin bioritmik, bioritmik atau bahasa Indonesianya ritme biologis. Jadi karena ayam ini merupakan makhluk biologis, jadi dia punya ritme dalam hidupnya. Terutama ketika ayam ini sebagai makhluk biologis itu dipelihara atau dijadikan industrialisasi atau diperlakukan sebagai komoditas industri gitu. Jadi itu ada ritmenya, ritme biologis. Jadi selama hidupnya si ayam ini dia punya ritme atau fase-fase dalam hidupnya. Kita nanti akan bicarakan dua, ada broiler dan layer. Lalu kenapa kita harus mengetahui? Yang pertama mengetahui tentang ritme biologis dari ayam ini. Jadi sebagai dasar pengetahuan kita ya, dasar pengetahuan terutama apabila dalam menjalankan bisnis di sektor industri unggas. Jadi dasar pengetahuan itu harus tahu ritme biologisnya itu seperti apa, kehidupan ayam itu seperti apa secara biologis. Lalu kita harus tahu juga ritme biologisnya supaya kita bisa melakukan produksi secara kontinu atau berkelanjutan. Jadi setelah selesai satu siklus, kita akan mulai siklus yang lain, begitu seterusnya. Jadi tidak hanya berhenti pada satu siklus saja, karena ya namanya juga bisnis, namanya juga industri, jadi perlu terus menerus kan itu. Nah itulah kenapa kita perlu mengetahui tentang uh, ritme biologis kehidupan unggas atau kehidupan ayam apabila dikelola secara industri. Oke, lalu dalam siklus produksi ayam itu ada dimulai ketika ayam itu masuk atau kita memulai siklus produksi, lalu melakukan produktivitas ayam tersebut setelah mendapatkan produk yang kita inginkan, lalu selesailah satu siklus, lalu sebelum kita memulai ke siklus yang baru, itu kita mengenal istilah service period, atau ya istilahnya service period. Jadi, atau masa istirahat ya, masa istirahat. Jadi sebelum kita mulai siklus berikutnya, kita harus mengistirahatkan dulu area yang kita gunakan ini untuk sebelum kita mulai ke siklus yang baru. Kenapa? Karena rentan terhadap penyakit ya, terutama ayam atau makhluk biologis ini kan rentan terhadap penyakit. Jadi diharapkan selama masa istirahat tadi atau service period tadi, patogen-patogen atau zat atau makhluk-makhluk hidup lain seperti virus, bakteri yang bisa menyebabkan penyakit itu mati dulu atau setelah dibersihkan mati selama masa istirahat itu. Lalu ketika mulai siklus pemeliharaan yang baru, makhluk-makhluk atau patogen yang bisa menyebabkan penyakit tadi sudah mati atau hilang. Jadi ketika mulai siklus pemeliharaan yang baru itu sudah benar-benar bersih dan aman. Itu. Lalu juga selain itu ya dilakukan perbaikan fasilitas, perbaikan kandang, lalu sterilisasi, pembersihan kandang, nah itu kan dilakukan ketika masa service period itu. Lalu siklus pemeliharaan broiler atau fase dari ritme biologis dari ayam broiler itu ada 3 kebanyakan, atau kita bisa membaginya dalam 3 fase. Yang pertama fase starter, lalu setelah itu fase grower, dan yang ketiga adalah fase finisher. Oke. Jadi dalam broiler biasanya itu terbagi menjadi 3 fase. Itu fase starter, lalu fase grower, lalu fase finisher. Fase starter itu dimulai dari 0 atau umur 1 hari sampai kira-kira 2 minggu atau umur 14 hari. Lalu setelah itu masuk fase grower di broiler. Fase grower ini mulai umur 14 hari sampai 28 hari kurang lebih. Lalu setelah umur 28 hari masuk ke fase finisher. Fase finisher ini sampai ayamnya dipanen, entah itu dipanen umur 42 hari, entah itu dipanen umur 35 hari. Apabila ayamnya dipanen umur 28 hari, berarti fase growernya itu juga mundur. Kalau ya menyesuaikan lah, kalau mau dipanen umur 28 hari, kemungkinan di sepertiga waktu pemeliharaan ini itu sudah masuk fase grower. Itu.
Dan juga tidak ini ya, ini umur umumnya saja. Jadi tidak ada patokan yang pasti umur berapa masuk starter, umur berapa masuk maksudnya umur berapa selesai starter, umur berapa masuk grower, itu secara umum kira-kira panduan waktunya seperti itu. Lalu di setiap fase ini kebutuhan ayam itu juga berbeda-beda. Baik itu kebutuhan dari suhu lingkungannya itu berbeda, ataupun kebutuhan dari kepadatan kepadatan untuk hidupnya dia juga berbeda. Semakin besar atau semakin dewasa otomatis membutuhkan space ya, membutuhkan luasan yang lebih besar pula. Dan juga tipe pakannya juga berbeda, kandungan nutrien dalam pakannya itu berbeda. Lalu bisa jadi kebutuhan pencahayaannya juga berbeda di setiap fase ini. Yang berkaitan dengan maksudnya yang berkaitan dengan kebutuhan ayam itu salah satunya adalah suhu lingkungan. Suhu lingkungan kandang itu berbeda, terutama fase starter. Ini nanti baik di broiler maupun layer sama. Jadi di fase awal-awal itu 14 hari pertama atau kurang lebih 2 mingguan ya, 10 hari sampai 22 minggu, itu ada namanya masa brooding. Atau kalau di habitat aslinya di alam bebas, ayam itu kan dia mengeram. Setelah telur itu menetas, terus anak-anak ayam ini dia dierami oleh ibunya selama kurang lebih itu tadi waktunya 2 mingguan ya. Jadi dia diberi hangat, diberi suasana temperatur lingkungannya hangat. Jadi ayam ini bisa bertahan hidup. Tapi karena kalau kita memelihara di tingkat industri, kalau skala industri kita memelihara kan banyak, bisa ribuan, bisa puluhan ribu. Itu mekanisme mengeram pada induk itu kita buat artifisialnya, kita buat lingkungan buatannya. Jadi kita harus sediakan pemanas atau biasanya heater namanya. Jadi heater ini dia menghangatkan suhu kandang atau suhu lingkungan sekitar anak ayam ini supaya dia bisa bertahan hidup, terutama di awal-awal masa periode pemeliharaan. Itu namanya brooding atau masa brooding tadi. Oke. Selain itu pakan itu juga berbeda-beda. Pakan biasanya di fase awal itu dia harus memiliki protein yang tinggi, kemudian perlahan-lahan diturunkan ya di broiler, baik di ayam broiler maupun nanti di layer juga seperti itu. Tapi ketika nanti di layer itu ada fasenya lagi, naik lagi pakan ini kadar proteinnya. Oke, itu tadi broiler. Lalu kita masuk layer. Yang layer ini fase pemeliharaannya itu dibagi dua. Sebagian besar itu dibagi dua. Ada fase praproduksi atau sebelum dia bisa bertelur, dan fase produksi atau ketika ayam ini sudah bertelur. Nah, fase praproduksi ini itu dibagi menjadi 3. Biasanya kalau di Indonesia itu istilahnya yang pertama pre-starter, setelah itu masuk starter, lalu masuk grower. Fase grower itu 3 bagian atau 3 fase dalam masa praproduksi di pemeliharaan ayam layer. Atau ada juga kalau di panduannya, di guideline-nya masing-masing strain, mungkin ini istilah yang digunakan di Eropa mungkin ya, karena strain ini kan berasal dari sana, si ayam layer ini. Dia menggunakan istilah pertama starter, lalu level kedua grower, level ketiga developer atau pre-layer. Jadi kalau di Indonesia itu pre-starter itu sama dengan starter, lalu starter itu sama dengan grower, lalu grower itu sama dengan developer atau pre-layer. Tapi kita menggunakan istilah ini supaya tidak bingung ya, salah satu saja. Misalkan kalau kita menggunakan istilah pre-starter, setelah itu berarti starter, lalu grower. Itu. Kalau kita menggunakan istilah starter, setelah itu grower baru developer. Jadi tidak tercampur itu supaya tidak bingung. Lalu itu fase praproduksi. Nah, setelah fase praproduksi itu masuk fase produksi. Fase produksi ini fase layer ketika ayam ini sudah bisa bertelur. Nah, fase praproduksi atau ini kan ayam pemeliharaan umur 1 hari DOC sampai dia siap bertelur. Nah, ayam yang siap bertelur ini biasanya disebut pulet atau ayam betina yang sudah siap bertelur, tapi belum bertelur, jadi pulet. Jadi bisa juga istilah pemeliharaan praproduksi ini disebut istilah pemeliharaan pulet atau puleting ya, pemeliharaan pulet, pembentukan pulet. Nah, itu masa umur 1 hari DOC sampai dia masa praproduksinya selesai sekitar umur 16-18 minggu. Oke. Dan juga di layer ini istilah
umurnya atau pembagian umurnya itu dalam satuan minggu. Karena layer ini dia hidupnya cukup panjang, kurang lebih 1,5 tahun. Jadi kalau dihitung secara minggu itu kurang lebih ya sampai 90 minggu. Tapi kalau di broiler tadi, di ayam pedaging, satuannya hari, karena pemeliharaannya pendek ya. 1 sampai kurang lebih 35 hari, 1 sampai 28 hari. Jadi pemeliharaannya pendek dan istilah umurnya menggunakan hari. Itu. Sama juga di broiler tadi, layer juga membutuhkan dukungan atau faktor-faktor faktor-faktor lain yang mendukung dia untuk tumbuh itu juga berbeda-beda di setiap fasenya. Tadi sama seperti broiler di fase awal atau fase starter, lalu fase grower, lalu developer, atau bisa saja kita sebut pre-starter, starter, grower, sampai layer atau masa produksi ini, dia pasti membutuhkan pakan yang berbeda. Kandungan pakan pasti berbeda-beda. Lalu ada juga density atau tadi kepadatan kandang. Kepadatan kandang itu juga berbeda otomatis. Semakin besar ayamnya butuh luasan yang semakin luas juga. Lalu ventilasi jelas ya, atau suhu lingkungan. Suhu lingkungan ini juga berbeda. Tadi sama seperti di ayam broiler, di awal-awal pemeliharaan itu ada namanya masa brooding. Masa brooding atau kalau di habitat aslinya masa pengeraman ya. Ayam ini dirami kurang lebih 2 minggu awal atau kurang lebih ya 10 harian. Itu ada masa brooding di mana memerlukan kandang itu disesuaikan suhunya untuk kebutuhan ayam. Ayam ketika kecil itu kurang lebih sekitar 32 derajat Celcius. 32 derajat Celcius itu suhu lingkungan dibuat seperti itu selama sehari ya 24 jam itu 32 derajat Celcius menggunakan pemanas atau heater. Kemudian perlahan-lahan diturunkan terus sampai tidak menggunakan pemanas, sampai nanti di umurnya ketika sudah masuk ke fase produksi atau fase layer, dia membutuhkan suhu lingkungan itu sekitar 21 derajat Celcius. 21 derajat Celcius. Dan penurunan suhunya ini juga harus bertahap pelan-pelan. Tidak bisa ketika misalkan hari ini kita setting suhunya 32 derajat, besok langsung kita ganti 30. Nah, itu akan berpengaruh pada ayamnya. Ayamnya bisa stres atau bisa tidak nyaman karena perubahan suhu yang drastis. Jadi penurunan suhu ini juga dilakukan secara perlahan. Mulai dari 32 derajat, kemudian turun lagi sedikit-sedikit sampai suhu lingkungannya itu 21 derajat atau suhu yang diinginkan oleh ayamnya itu 21 derajat Celcius. Itu. Jadi di setiap fase pemeliharaan atau fase biologis ya, ritme biologisnya tadi kan ada fasenya masing-masing. Baik itu broiler maupun layer, dia punya kebutuhan masing-masing juga berbeda. Kalau di broiler tadi ada starter, grower, finisher. Kalau di layer ada praproduksi dan produksi. Praproduksi dibagi menjadi pre-starter, starter, grower, lalu masuk layer atau masuk masa produksi. Itu kebutuhannya berbeda-beda. Pakan berbeda, ventilasi yang berkaitan juga dengan suhu lingkungan berbeda, terus luasan kandang atau density itu berbeda, terus lighting atau lama pencahayaan ini juga berbeda. Terutama di ayam layer karena ayam layer ini pengaturan cahayanya ini cukup penting, berpengaruh dengan nanti pembentukan dewasa kelamin sehingga dia bisa bertelur pada masa yang tepat ya sesuai dengan yang dia diharapkan. Itu kan harus ada kematangan seksualnya. Nah, itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh cahaya. Jadi program pencahayaan terutama di ayam layer ini juga penting. Oke. Kemudian yang salah satu yang penting juga tadi kita sudah menyebutkan mengenai masa brooding atau pemeliharaan ayam di waktu awal itu sangat krusial atau sangat penting ya, di 14 hari awal. Jadi karena ayam itu sampai dia umur kurang lebih 7 hari, termoregulasinya atau pengaturan suhu tubuh ayamnya itu belum sempurna. Jadi dia belum bisa ayam itu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Maka perlu diberikan pemanas. Nah, masa brooding ini juga perlu diperhatikan. Jadi bentuk brooding itu juga macam-macam. Bentuk brooding macam-macam. Ada yang pemanasnya sentral, ada yang pemanasnya di tengah, ada yang pemanasnya
disetting untuk, memanaskan seluruh isi kandang tapi tidak di tengah bentuknya, jadi tidak melingkar gitu. Kalau misalkan bentuk brooding-nya atau sistem pemanasnya itu di tengah, berbentuk lingkaran, itu kita bisa lihat juga dari tingkah laku ayamnya, untuk mengetahui apakah sistem brooding kita sudah baik atau belum. Itu dengan cara ketika ayam sudah menyebar rata, itu berarti kemungkinan sistem brooding kita atau sistem pemanas kita sudah baik, karena panasnya merata begitu. Tetapi kalau dia mengumpul di tengah, berarti masih kedinginan, masih kurang panas. Kalau menjauhi dari sumber panas, berarti sistem brooding kita kepanasan, jadi harus diturunkan suhunya. Kalau berkumpul di satu sisi saja, kemungkinan sistem brooding kita, ada gangguan, misalkan ada gangguan angin di situ, ada gangguan cahaya di situ, ada gangguan suara. Jadi ayam itu cenderung menghindari sumber-sumber gangguan tersebut. Nah, itu harus diperhatikan tingkah laku ayam untuk mengecek apakah sistem pemanas kita atau sistem brooding kita itu sudah baik atau belum. Itu kalau misalkan pemanas di tengah. Kalau misalkan pemanasnya di luar, kan ada misalkan brooding itu sistemnya ayam itu tidak dimasukkan di dalam satu luasan daerah yang berbentuk lingkaran, tapi ada di dalam cage, ada di dalam kandang, sedangkan pemanasnya itu jauh dari lokasi ayam berada. Ini juga sama, jadi tingkah laku si ayam itu kita perhatikan untuk mengetahui apakah sistem brooding kita sudah baik atau belum. Kalau sudah intinya kalau ayamnya sudah menyebar rata, itu kemungkinan sistem brooding kita sudah bagus. Tapi ketika dia mengumpul satu sama lain, kemungkinan masih kedinginan atau menjauhi sumber-sumber gangguan, seperti tadi disebutkan ada angin yang bocor misalkan, atau ada cahaya yang tidak rata, atau ada suara-suara yang mengganggu, itu akan dihindari oleh ayam, itu juga perlu diperhatikan. Itu. Oke, lalu pembentukan atau perkembangan ayam ini kita khusus kaitkan dengan ayam layer ya, ayam layer karena pertumbuhannya lama tadi, maksudnya masa hidupnya ayam layer ini lama, kurang lebih 80 sampai 90 minggu, jadi terbagi menjadi beberapa fase. Fase 5 minggu pertama itu adalah pembentukan ketahanan tubuh atau sistem imun di ayam, dan juga sistem pencernaan ayam itu berkembang pada 5 minggu awal. Lalu setelah itu diikuti dengan pertumbuhan tulang sampai dia umur 15 minggu, dan juga dilanjutkan lagi pertumbuhan tulangnya sampai sekitar 30 minggu. Lalu di ayam petelur ini yang hubungannya dengan kematangan seksual, dia mulai bisa atau mulai berkembang sistem reproduksinya itu di umur 15-an minggu. Jadi 15-an minggu itu dia mulai berkembang saluran reproduksinya sampai sekitar umur 25 minggu. Nah, itu perkembangan organ reproduksi ayam petelur yang betina itu mulai dari situ, sekitar 15 minggu sampai 25 minggu. Nah, ciri-cirinya kalau ayam layer betina itu sudah dewasa kelamin atau alat reproduksinya itu sudah berkembang sempurna, biasanya jenggernya warnanya lebih merah, lebih besar, itu bisa dilihat. Jadi ayam layer atau ayam petelur itu sudah tua atau mau bertelur itu kelihatan dari jenggernya. Ketika dia masih kecil-kecil, jenggernya warnanya masih belum merah, masih pucat, itu berarti masih muda. Tapi ketika dia sudah mulai merah warnanya, itu baru kelihatan atau berarti dia sudah memasuki masa kematangan seksual dan dia sudah siap untuk bertelur. Bisa juga dilihat dari tulang pelvis atau tulang tempat keluarnya bertelur. Jadi kalau kita tempelkan satu jari, itu tulang di antara pelvis itu masih hanya muat satu jari, berarti dia belum siap bertelur. Tapi kalau sudah muat sekitar 2 sampai 3 jari tulang pelvisnya ayam, itu berarti dia sudah siap bertelur karena tulang pelvisnya itu sudah bisa dilewati oleh telur. Jadi perkembangannya sudah sempurna untuk dia bisa bertelur. Itu. Dan kemudian ada masalah-masalah yang dapat ditimbulkan ketika ayam layer ini dia tidak pas dewasa seksualnya dan juga dewasa tubuhnya atau dewasa frame-nya. Jadi ayam layer ini itu harus diperhatikan kapan dia masuk pertumbuhan reproduksinya dan pas masuk reproduksinya, dan kapan dia pas masuk pertumbuhan tubuhnya atau frame-nya ya. Frame untuk dia bertelur itu diistilahkan juga frame atau konformasi tubuh ayamnya itu harus pas. Ketika itu tidak balance atau
misalkan dia lebih dulu dewasa sedangkan badannya atau frame-nya ini belum dewasa, itu bisa bermasalah. Jadi harus tepat kapan dia dewasa kelamin, kapan dia dewasa tubuh istilahnya itu. Itu, pemeliharaannya harus mengikuti panduan, terutama berat badan ayam. Jadi di umur sekian berat badannya harus mencapai sekian, itu harus sesuai target. Karena itu ada hubungannya dengan tadi kematangan seksual dan kematangan tubuh ayam, atau kematangan frame-nya, atau sudah cukup atau belum frame-nya tadi. Itu, sesuai dengan, panduan. Jadi misalkan di tadi ya, di umur sekian berat badannya harus sekian, itu harus disesuaikan. Jadi tidak boleh terlalu besar, ayam petelur itu juga tidak boleh terlalu besar. Ketika umur tertentu, beratnya tertentu, nah kurang lebih ya bisa mencapai itu, tidak boleh terlalu besar, itu akan nanti mengganggu, atau berefek pada ketika dia sudah berproduksi telur. Ada beberapa masalah, misalkan dia terlalu cepat dewasa secara kelamin atau sexual maturity-nya dia lebih dulu, dewasa kelaminnya terlebih dulu, tapi dewasa tubuhnya telat atau body frame-nya, itu belum dewasa, belum siap menopang ketika dia sudah bertelur. Itu akibatnya nanti telurnya akan kecil-kecil, lalu penggunaan energi dalam pakan itu tidak seimbang. Karena selain dia harus memproduksi telur, dia juga harus membesarkan badannya. Jadi penggunaan pakan ini tidak efisien, yang harusnya, ketika sudah pas ya, kalau memang pas, pertumbuhannya atau kematangan seksual dan kematangan tubuhnya, pakan ini hanya digunakan untuk memproduksi telur. Tapi ketika dia sudah dewasa, tapi badannya belum dewasa, pakan ini digunakan untuk dua, yang pertama untuk memproduksi telur, yang kedua untuk membesarkan badannya. Jadi, penggunaan pakan ini akan, boros lah, dalam tanda kutip ya, itu. Lalu bagaimana ketika dia telat, dewasa kelaminnya itu telat atau sexual maturity-nya telat, tapi sudah keduluan badannya lebih besar. Jadi badannya terlalu besar, harusnya sudah siap bertelur pada waktu itu, tapi telat ternyata, alat reproduksinya belum jadi. Nah, masalahnya nanti yang akan timbul adalah telurnya lebih besar, akan besar-besar telurnya, lalu masa produksinya itu pendek, yang harusnya 80 minggu, 90 minggu itu afkir, tapi karena badannya sudah terlalu tua ya, badannya tua, sedangkan alat reproduksinya yang harusnya masih bisa panjang, ini tidak sampai 80, 90 minggu itu tidak sampai. Nah itu, beberapa masalah apabila apabila dewasa reproduksi atau dewasa seksualnya itu tidak sesuai dengan kedewasaan badannya itu tidak match gitu. Jadi akan timbul, nanti masalah-masalah ketika dia sudah mencapai masa produksi atau ketika dia sudah bisa memproduksi telur. Jadi sekali lagi, untuk bisa, karena ini penting untuk bisa menyesuaikan antara waktunya dewasa kelamin dan waktunya dewasa tubuh itu sekali lagi disesuaikan dengan panduan. Karena setiap strain itu sudah punya panduan, terutama berat badan, itu harus disesuaikan. Mungkin video kali ini cukup sekian, kita ketemu di video yang lain, kita lanjut dengan topik yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.